Yang kita top up ke RDN itu duit, bukan daun. Jangan membeli melebihi kesanggupan. Belilah semampu kita hilang. Halo, nama saya Darta. Di Stockbit saya biasa dikenal dengan user ID KAKDR. Selain suka menulis di Stockbit, saya juga punya blog sendiri di www.kakdr.com. Kegiatan saya sehari-hari adalah menjalankan perusahaan keluarga. Saya di bagian pemasarannya. Perusahaan kami menjual berbagai produk dapur dan rumah tangga seperti pisau, sendok garpu dan gunting, serta berbagai produk lainnya dengan bahan dasar stainless dan plastik. Untuk pemasaran, kami secara offline maupun online. Untuk offline, kami menjual secara grosir kepada pelanggan-pelanggan kami yang tersebar di Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, serta beberapa kota lainnya. Sementara untuk online, kami punya official store di Tokopedia. Nama toko kami adalah Ideal Official. Oke, boleh diceritain nggak Pak awal mula untuk memutuskan investasi? Investasi pertama saya itu tahun 2011. Saham pertama yang saya beli adalah emiten penerbangan. Saat itu saya masih titip akun teman karena saya belum punya akun saham sendiri. Sebagai seorang salesman, saya sangat sering berpergian menggunakan pesawat udara. Waktu itu saya melihat pesawat-pesawat yang saya tumpangi itu selalu penuh. Harga tiketnya pun hampir 2 kali lipat harga tiket maskapai lainnya. Jadi saya berpikir kalau saya investasi di saham tersebut, saya pasti bisa untung. Tapi ternyata sejak dibeli, saya tidak pernah merasakan keuntungan. Akhirnya saya mencoba membuka akun saham sendiri. Modal pertama adalah 30 juta. Kemudian saya belikan saham-saham yang perusahaannya saya kenal, yang produk atau jasanya sering saya lihat atau saya pakai. Tapi ternyata rugi juga. Akhirnya karena udah bingung, saya mencoba bergabung ke beberapa komunitas saham dan grup-grup saham untuk tanya pendapat. Kebanyakan menyarankan untuk cut loss dan mulai dari awal lagi. Sebenarnya saat itu saya berpikir cut loss itu bukan solusi. Kalau saya mulai dari baru tapi tanpa strategi baru, hasilnya pasti akan cut loss juga. Tapi karena saya merasa saya ini newbie, mungkin pemikiran saya salah. Akhirnya saya ikuti. Saya cut loss seluruh porto. Dalam satu hari, saya kehilangan 70% dari modal saya. 30 juta, sisa 8 juta. Setelah di cut loss, saham-saham tersebut harganya malah naik. Yang kalau saat itu saya tidak cut loss, sebenarnya saya bisa untung. Tetapi karena saya cut loss, saya malah kehilangan 70% modal saya. Sakit gigi, Pak. Akhirnya saya memutuskan untuk vakum dulu. Tenangkan diri saya dulu. Beberapa minggu kemudian, akhirnya saya comeback. Saya mulai awal dengan sisa modal 8 juta. Dengan tekad gak akan cut loss lagi. Harus jual untung atau hilang sekalian aja semuanya. Beberapa waktu kemudian saya baru menyadari, bukan sahamnya yang saya salah beli. Tetapi karena saya tidak tahu apa yang saya lakukan di bursa. Dan saya tidak punya rencana jual beli. Metode apa yang Pak Darta gunakan dalam berinvestasi? Metode investasi saya adalah pisau jatuh, dividen rutin, anti cut loss, dan diversifikasi lebar. Pisau jatuh maksudnya adalah saya hanya membeli saham-saham yang sudah turun minimal 50% dalam 5 tahun terakhir. Sementara dividen rutin, emiten-emiten yang akan saya beli harus membagikan dividen setiap tahunnya atau minimal 3 kali dalam 5 tahun. Jika setelah dibeli saya mengalami posisi floating loss, saya menerapkan metode anti cut loss.
saya tidak akan jual rugi saham saya. Sebaliknya, jika floating loss sudah mencapai 33% atau lebih, saya akan lakukan averaging down. Sementara jika posisi floating profit, saya menerapkan strategi take profit bertahap. Sepertiga bagian saya jual jika sudah untung 50%, sepertiga bagian saya jual jika sudah untung 100%, sepertiga bagian sisanya jika sudah untung 200% atau lebih. Selain itu, saya juga menerapkan metode diversifikasi lebar. Maksudnya adalah saya tidak membatasi jumlah emiten dalam portofolio saya. Yang penting sudah sesuai dengan syarat dan uangnya ada, saya beli. Diversifikasi lebar selain memperkecil risiko sekaligus memperbesar probabilitas. IHSG ada 800 emiten. Jika kita punya 100 emiten, artinya kita mempunyai 100/800 kemungkinan memiliki saham yang misalnya membagikan dividen jumbo atau harganya tiba-tiba naik tinggi karena sentimen positif terhadap saham atau sektor tertentu. Semua metode yang saya jalankan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Tahun 2022 ini adalah tahun ke-9 portofolio saya selalu tumbuh setiap tahunnya. Setiap tahun pasti naik dan kenaikannya selalu di atas IHSG. Sementara untuk tingkat pertumbuhan, rata-rata pertumbuhan portofolio saya adalah sekitar 18% per tahun dalam 7 tahun terakhir ini. Gimana cara Pak Deta menentukan emiten yang akan dipilih investasi? Untuk membeli sebuah saham, saya hanya memperhatikan beberapa poin saja. Yang pertama, apakah saham tersebut sudah termasuk pisau jatuh? Maksudnya adalah apakah harganya sudah turun 50% atau lebih dalam 5 tahun terakhir. Semakin dalam saya semakin senang. Untuk fundamental saya menggunakan 3 indikator yaitu PBV, DER, dan ROE. PBV harus di bawah 1 kali. Semakin kecil saya semakin senang. DER harus di bawah 1 kali. ROI harus positif, semakin besar saya semakin suka. Selanjutnya, cek dividen. Apakah emiten tersebut rutin membagikan dividen setiap tahunnya atau minimal 3 kali dalam 1 tahun. Untuk dividen yield, biasanya saya menggunakan 2% sebagai minimal dividen yield yang saya bisa terima. Jika semua syarat sudah terpenuhi, saya beli. Selanjutnya saya menjalankan strategi averaging down jika mengalami posisi floating loss atau take profit bertahap jika posisinya adalah floating profit. Kendala apa sih Pak yang sering dihadapi oleh investor dengan gaya seperti Pak Deta? Kendalanya cuma satu, uangnya yang selalu kurang. IHSG ada 800 emiten. Jika 15% saja emiten di dalam bursa memenuhi syarat saya, totalnya ada 120 emiten. Jika setiap emiten saya beli 1 juta saja, total saya butuh uang 120 juta. Kalau setiap emiten saya beli 10 juta, total saya butuh 1,2 miliar. Kalau setiap emiten saya beli 100 juta, total uang yang saya butuhkan sudah sebesar 12 miliar. Oleh karena itu, saya juga menjadikan top up rutin sebagai syarat penting dalam metode investasi saya. Sejak comeback, setiap bulan saya pasti ada melakukan top up. Ada lagi nggak kendala yang Pak Deta sering alami selama investasi? Kendala lain yang selama ini saya alami adalah kecepatan informasi dan sumber berita yang tersebar. Tapi sekarang semuanya sudah tercover oleh fitur-fitur di Stockbit kok. Misalnya fitur kalender. Dari fitur kalender, saya sudah bisa mendapatkan rangkuman dari emiten-emiten yang akan mengadakan RUPS atau yang akan membagikan dividen, informasi tanggal cum date, tanggal payment date, serta aksi-aksi korporasi lainnya. Lalu dari fitur Stream Stockbit. Dari fitur Stream Stockbit, saya bisa banyak
membaca analisa-analisa dari Stockbiter lain mengenai emiten-emiten tertentu yang mungkin saya ingin beli sahamnya. Ada juga fitur screener Stockbit, terutama screener high dividend. Saya sangat terbantu oleh screener high dividend karena dividen merupakan syarat yang sangat penting dalam metode investasi saya. Juga kemudian ada fitur-fitur lain seperti price history, keystat, dan masih banyak lainnya. Selain itu, saya juga suka menggunakan fitur price prediction Stockbit. Cuman untuk koleksi cap hit aja. Berikan satu pesan untuk investor dan teman-teman Stockbiter yang menonton. Buat teman-teman, terutama pendatang baru di dunia bursa, jangan terlalu sering menggunakan cut loss sebagai solusi. Yang kita top up ke RDN itu duit, bukan daun. Jangan membeli melebihi kesanggupan. Belilah semampu kita hilang. Berdasarkan pengalaman saya di bursa, asal kita bisa sabar, asal kita bisa menjadikan waktu sebagai teman baik, mau untung 50%, 100% atau 200% itu tidak susah. Tetapi kalau kita maunya cepat, hari ini beli, minggu depan sudah untung, mau untung 10% pun sangat sulit. Akhir kata, saya ingin berterima kasih kepada Stockbit atas kesempatan yang diberikan kepada saya, sharing pengalaman saya selama di bursa. Salam sukses untuk semua.